Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, ketua kelasnya silakan diundur dong. Siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu ya pada pertemuan pagi menjelang siang ya hari ini. Baik, hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil yang nggak masuk. Alhamdulillah. Cuma Nihil ya yang nggak masuk ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, semoga tetap semangat ya kita semua untuk mengawali aktivitas pada pagi hari ini. Oke. Jadi pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mengkaji sebuah topik bahasan yang mungkin sudah sering didengar sama adik-adik sekalian ya, yaitu adalah pemanasan global. Oke. Pertemuan yang kemarin adik-adik juga sudah membahas mengenai apa itu pemanasan global ya, pengertian dan lain sebagainya. Pada pertemuan minggu lalu sudah pernah dibahas. Sekarang pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang dampak pemanasan global bagi kehidupan serta lingkungan. Kemudian adik-adik dapat menyajikan sebuah ide atau gagasan pemecahan masalah pada gejala pemanasan global. Oke. Selanjutnya, ada yang kenal ini? Siapa? Donald Trump. Oke, Donald Trump. Oke. Pada pagi hari ini, Ibu pertama akan memberikan sebuah masalah dulu sama teman-teman, karena hidup itu tidak luput dari masalah ya. Ya, Bu. Oke. Jadi di sini ada beberapa sumber yang Ibu kutip ya dari media sosial yang beredar. Itu ada isu pemanasan global. Yang pertama dari merdeka.com menyatakan bahwa 7 pernyataan Donald Trump sebut pemanasan global hanya hoax. Kemudian hoax. Kemudian ternyata dari inisial D, ternyata suhu bumi bukan naik tapi malah turun. Jadi pemanasan global semacam hoax. Kemudian dari kembang _asem, pemanasan global itu hoax. Pendinginan global adalah fakta. Jadi sebenarnya pemanasan global itu hoax atau fakta sih? Oke, lanjut ya. Sebelum mendalami hoax atau faktanya, kita review kembali materi yang sudah dipelajari kemarin. Oke. Tentang pemanasan global. Bisa dibaca ya. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi melalui proses yang disebut efek rumah kaca yang berdampak pada perubahan iklim di bumi. Oke, ini yang kemarin ya. Kemudian sekarang kita akan melihat bagaimana sih terjadinya proses efek rumah kaca itu, karena pemanasan global erat kaitannya dengan efek rumah kaca ya. Oke, kita simak video terkait efek rumah kaca. Oke, karena videonya terhambat, jadi Ibu akan menjelaskan sebentar. Jadi, proses rumah kaca adalah ketika bumi ini kan, misalkan ini matahari ya, adik-adik. Kan ini matahari nih. Ketika matahari menyinari bukan galaksi apa ya, tata surya kita, misalkan ini bumi nih. Ini bumi. Nah, cahaya yang diteruskan oleh matahari itu ketika masuk ke bumi, bumi kan memiliki atmosfer. Nah, di atmosfer itu terdapat gas rumah kaca. Ada yang tahu gas rumah kaca itu apa?
Dia tahu? Belum, Bu. Belum tahu. Oke, contohnya ada metana. Ada yang pernah belajar kimia? Ya. Ya, metana. Kemudian ada CO2 atau Karbon dioksida. karbon dioksida. Kemudian ada nitro. Oke. Jadi, ketika panas yang dipancarkan oleh matahari ini masuk ke atmosfer bumi, dia akan dipantulkan. Namun, jika konsentrasi dari gas efek rumah kacanya itu terlalu besar, cahaya atau panas yang dipantulkan itu tidak semuanya bisa keluar. Jadi dia terhalang. Seperti itu. Apabila konsentrasinya terus bertambah, maka panas yang terperangkap dalam bumi juga akan semakin banyak. Itulah kenapa suhu di bumi menjadi lebih hangat. Seperti itu. Sebenarnya untuk efek rumah kaca itu menurut teman-teman, menurut adik-adik semua, baik atau enggak sih untuk bumi ini ya? Baik. Baik, kenapa? Menjaga suhu. Dia menjaga suhu. Iya, benar sekali, karena mereka lah yang menjaga suhu bumi tetap aman dan layak untuk dihuni makhluk hidup, seperti itu. Jika tidak ada efek rumah kaca, maka bumi ini bisa jadi sangat dingin sekali ya, adik-adik. Namun, apabila tadi konsentrasinya terlalu banyak, juga akan menimbulkan pemanasan global. Oke, di sini adalah bukti bahwa pemanasan global itu bukan hoax. Menurut data perubahan suhu bulan Januari di Indonesia, suhu rata-rata itu dari 26,6 derajat naik menjadi 26,7. Kemudian konsentrasi CO2 di Indonesia pada 2014 dari 395 menjadi 400 ppm. Lanjut, data perubahan muka air laut di Indonesia meningkat sekitar 62,3 mm per Mei 2022. Nah, oke. Selanjutnya, ini tadi bukti-bukti ya bahwa pemanasan global itu bukan hoax. Buktinya tadi. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah apa sih dampaknya bagi bumi ini dan bagaimana cara penanggulangannya dari pemanasan global ini. Oke, silahkan lihat LKPD yang Ibu bagikan ke grup kita ya. Jadi, tugasnya adik-adik disuruh membuat sebuah poster sederhana. Nanti akan dibagi 2 kelompok. Yang mana 2 kelompok ini, kelompok pertama akan mendapatkan tema dampak, dan kelompok kedua akan mendapatkan tema upaya penanggulangan. Silakan di kelompok 2 ya. Oke. Proyeknya adalah kelompok 1. Silakan ambil ini kartu dampak dari pemanasan global. Silakan ditempel. Silakan ditulis judulnya dulu ya. Ini kartu untuk solusi pemanasan global. Oke, silakan. Ibu kasih waktu selama 3 menit ya untuk menempel. Dimulai dari sekarang, yuk. Silakan ditempel. Iya, boleh ngambil tempat, mau di bawah, mau di atas. 3 menit ya. Udah tahu yang mana? Yang dilihat dulu. Nih, saya tutup ya. Kamu jangan lupa ditulis judulnya ya. Nanti ditempel di depan di papan tulis. Yang sudah silahkan kumpulkan di depan. Sekreatif mungkin ya. Sok. Anakku berbanding. Boleh ditempel. Ya, yang sudah silakan ditempel di papan tulis ya.
kumpul di sini lah. Oke, waktunya Sini. 30 detik lagi. Solusi dampak Pemanasan. solusi solusi 30 detik lagi. Dampak dari Ya, global warming. Yang sudah silakan ditempel. Sudah, Bu. Boleh. Langsung ditempel di teman-teman. Apa? Ya. War. Ini dulu. Wah. Wah, ini kita sangat lempeng sekali ya. sering sekali. Dari gini dia nggak nyampe. Ya. Oke, waktunya habis. Banyak yang lagi. Kalau itu orang itu. Ibu mau nempel ibu. Sudah kompor bisa ditulis. Tuh, kelompok kita paling bagus. Mereka Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, jadi ini adalah poster sederhana terkait dampak global warming dan solusi dari global warming. Yang pertama itu dampaknya adalah penyebaran wabah penyakit, gelombang badai besar akibat perubahan iklim, kemudian banjir, mencairnya es di kutub, kemudian kekeringan berkepanjangan dan cuaca ekstrim. Kemudian untuk solusinya, yang pertama yang dapat ditawarkan adalah mengolah sampah dengan 3R. Apa itu 3R? Reduce and recycle. Iya, betul sekali. Kemudian ada menggunakan lampu hemat energi ya teman-teman. Dan jangan lupa mematikan listrik atau peralatan elektronik lain ketika tidak digunakan. Betul sekali. Kemudian menanam pohon di pekarangan rumah termasuk reboisasi di hutan gundul. Seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya adalah kita mengerjakan quiz dulu ya. Silakan siapkan handphone teman-teman, adik-adik sekalian. aku kaktus. Deudi anjir lagi. Mana ya? Itu bawah bawah ini ya kanan bawah kanan bawah Itu N. Klasik. Loading ya. Point of nature. Deudi. Itu lagu loh. ya. Oke, sambil menunggu, jadi apa pelajaran yang dapat kita petik dari pemanasan global? Yang pertama, pemanasan global adalah memanasnya bumi karena apa? Efek rumah kaca. Kemudian dampak dari global warming adalah satu, penyakit, Banjir. dua, banjir, betul, terus Mencairnya mencairnya kutub. kutub, benar sekali, terus kemarau. Kemudian ada cuaca betul. Kemudian solusi yang dapat ditawarkan satu,
Pengolah sampah 3R. Betul, 3R. Kemudian Menanam pohon. menanam pohon, Hemat listrik. Hemat listrik. hemat listrik. Oke, alhamdulillah. Untuk kuisnya Ibu jadikan sebagai tugas ya. Nanti dikerjakan di rumah karena ini sinyalnya sepertinya tidak mendukung. Oke. Aduh, Mas Bro. Sebelum menutup pembelajaran kita, mari kita mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan adik-adik semua. Semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Apabila banyak salahnya, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.